Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fradila dengan NIM 194206663, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini, saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Objek Wisata terhadap PAD Kabupaten Banyumas. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu tingkat hunian hotel. Apa sih tingkat hunian hotel itu? Tingkat hunian hotel merupakan banyaknya malam kamar yang terjual dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan 100%. Nah, untuk yang kedua, wisatawan. Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata. Semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya, yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Selanjutnya yaitu objek wisata. Objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, dan atau juga bisa berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan masih banyak lainnya. Untuk slide selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas? Dan yang kedua, bagaimana gambaran umum tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas? Di slide selanjutnya yaitu tujuan. Sesuai dengan uraian di atas, maka tujuan penelitian dalam menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Dan yang kedua, mengetahui gambaran umum tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Di slide selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini langsung saja saya akan membahas mengenai PAD ya atau pendapatan asli daerah. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peningkatan pendapatan asli daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari 1. Pajak daerah, 2. Restribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat yaitu lain-lain pendapatan asli daerah sah. Pada tahun 2019 telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaannya yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. PP tersebut mengamanatkan perubahan nomenklatur pendapatan belanja dan pendapatan daerah. Untuk yang setelah terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan industri pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, baik sebagai salah satu penghasil devisa maupun dalam memperluas lapangan kerja. Industri ini diharapkan menjadi salah satu yang bisa dinilai memperkuat ekonomi daerah. Salah satu yang upaya untuk meningkatkan PAD yaitu mengoptimalkan potensi di industri pariwisata, menekankan industri pariwisata semakin dilihat sebagai mesin ekonomi hasilkan devisa pembangunan, di mana pariwisata ini adalah industri jasa dengan mekanisme regulasi yang kompleks karena menyangkut peraturan pergerakan wisatawan menurut wisata atau negara asal, tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, di mana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah objek wisata, jumlah wisatawan yang berkunjung dengan domestik maupun internasional dan tingkat hunian hotel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.